Oke, teman-teman, sekarang kita sudah selesai tanda tangan. Oke, di sini sedang loading. Kita sudah berhasil masuk ke jenis seleksi. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara daftar P3K Guru 2023 untuk teman-teman pelamar umum yang terdiri dari guru non-ASN, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu membuat akun SSC-ASN 2023. Selanjutnya kita mencetak kartu informasi akun sehingga kita mendapatkan bukti yang seperti ini. Kemudian bagaimanakah cara melengkapi biodata dan juga tanda tangan secara online. Kemudian bagaimanakah cara memilih jenis seleksi P3K Guru. Dan kalau misalkan kita mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu sebagai kebutuhan umum, berikutnya kita belum bisa melakukan pendaftaran formasi. Dan langkah selanjutnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat semuanya, untuk langkah pertama kita mau melakukan pendaftaran baik itu CPNS maupun juga P3K 2023, baik itu P3K Guru, teknis maupun juga P3K Kesehatan. Langkah pertama ini kita melakukan pembuatan akun SSC-ASN 2023. Nah, untuk melakukan pembuatan akun, kalian bisa ketikkan di mesin pencari sini, di sini juga boleh atau di bawah juga boleh, yaitu kata kunci sscsnbkn.go.id. Kemudian kalian bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini pastikan untuk koneksi internet kalian itu lancar ya, dan pastikan kalau misalkan pakai paket data itu cukup nanti untuk dilakukan pendaftaran sampai selesai paketannya. Nah, setelah sampai sini, teman-teman juga bisa mengecek dulu untuk formasi-formasi yang ada di bawahnya. Kalian bisa ketikkan di sini, difilterkan ya. Difilterkan berdasarkan dari ijazah, misalkan adalah seperti ini. Misalkan ijazah adalah matematika, ini S1 matematika, kemudian kalian bisa ketikkan instansi. Namun untuk instansi maupun juga jenis pengadaan ini adalah bisa opsional, artinya bisa diisi, bisa tidak. Misalkan kalau kalian isi, ini saya mencari yaitu di Ngawi misalkan. Kemudian jenis pengadaan misalkan adalah P3K Guru. Kalian bisa klik cari. Kemudian di sini kalian bisa klik mengerti. Maka di sini akan muncul yaitu jenis pengadaan dari P3K Guru dengan ijazah S1 matematika itu dibuka untuk formasi apa saja. Nah, di sini untuk menjadi guru kelas ada yaitu sebanyak 90 ya. Nah, kemudian juga formasi-formasi lainnya. Oke, silakan nanti kalian cek sendiri untuk di daerah masing-masing ya. Nah, sekarang kita berfokus pada pendaftaran akun SSC-ASN dulu. Nah, setelah kita di sini sepakat untuk melakukan pendaftaran, maka langkah pertama itu kita melakukan pembuatan akun. Untuk membuat akun, kalian scroll ke sini untuk kursornya. Kemudian di sini ada dua tombol yaitu masuk dan juga buat akun. Kalian klik yang atas ya, yaitu buat akun. Kita klik buat akun. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke link daftar sscsnbkn.go.id/akun. Nah, pastikan ketika teman-teman membuat akun SSCSN, di sini kameranya itu harus nyala ya. Dikarenakan di sini kita diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Dikarenakan nanti untuk kita itu foto selfie ya. Kalau dulu itu kita upload dari galeri, sekarang ini nanti kita langsung live cam ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk langkah pertama yaitu pengecekan identitas. Di bagian pengecekan identitas, di sini nanti kita masukkan data-data pribadi kita, yaitu terdiri dari KTP, KK, kemudian nama dan juga tempat tanggal lahir. Nanti akan disinkronkan dengan data Dukcapil. Kalau misalkan data Dukcapil kita ini oke, maka nanti kita lancar ya, bisa maju ke langkah berikutnya. Oke, di sini kita isikan yaitu yang pertama. Nah, di sini ada notifikasi penting yang perlu teman-teman ketahui, bahwasannya di sini terkait tentang perhatian ya. Penggunaan NIK dan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun ini adalah merupakan kejahatan, nanti akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi maknanya adalah teman-teman ketika membuat akun SSC-ASN jangan sampai menggunakan data orang lain. Atau mungkin kalian sebenarnya ingin mendaftar diri sendiri namun keliru data orang lain. Tentunya itu nanti akan merugikan orang lain tersebut, nanti nggak bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Karena ketika mereka akan mendaftar, nanti nick mereka akan sudah terdaftar gitu ya. Oke, berikutnya di sini yang pertama, ini kita isikan nomor induk kependudukan. Kemudian di sini kalian isikan nomor kartu keluarga,
kemudian diisikan nama lengkap ya sesuai dengan KTP, tempat lahir sesuai dengan KTP, dan juga di sini tanggal lahir ya sesuai dengan KTP. Setelah itu masukkan nomor handphone yang aktif dan juga alamat email yang aktif teman-teman. Kemudian terkait tentang nomor HP yang aktif dan juga email yang aktif, di sini nanti pastikan itu nanti aktif sampai teman-teman itu selesai pengangkatan ya, sampai dengan pemberkasan, seleksi pemberkasan, kemudian penetapan NIP3K sampai dengan mendapatkan SK. Jangan sampai nanti ganti nomor ataupun juga emailnya itu nggak hidup ya. Jadi itu teman. Kemudian oke, sekarang ini saya isikan dulu ya untuk data-data saya. Baiklah sobat-sobatnya, setelah kita mengisikan seluruh datanya mulai dari nama, NIK dan lain sebagainya sampai dengan nomor HP dan juga email yang aktif, berikutnya untuk bisa maju ke langkah selanjutnya ini kita masukkan kode CAPTCHA. Kode CAPTCHA disesuaikan dengan kode yang di atasnya ini, kita tuliskan ya. Kodenya ini tentunya masing-masing akun ini nanti akan berbeda. Nah, setelah itu kita klik di sini lanjutkan, dilakukan mencari dan mencocokkan data teman-teman. Kita pantau secara berkala dulu, sedang disinkronkan dengan data Dukcapil kita. Dan berikutnya di sini kita berfokus pada bagian yang tab kiri ya. Nah, setelah kita klik lanjutkan tadi, pengecekan data dengan Dukcapil itu selesai, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman kedua pembuatan akun, yang mana di langkah kedua ini kita melengkapi data. Nah, di sini kita mengisikan formulir ini dengan lengkap ya teman. Yang mana di sini ada sebagian data yang sudah terinclude dari data di tahap 1 tadi, yaitu NIK ini sudah include, kemudian nama juga sudah, nomor HP sudah, email dan juga nama ini sudah ya. Kemudian kita lengkapi ke bawah dulu, untuk bagian kanan nanti dulu. Nah, ini kita scroll ke bawah ya. Oke, selanjutnya setelah kita scroll ke bawah, di sini kita isikan data yang belum ada ya. Nah, di sini untuk nama, tempat tanggalnya sudah tadi, kemudian tanggal lahir sudah, kemudian kabupaten kota ini sesuai dengan ijazah kita. Nah, berikutnya di sini nanti tanggal lahir sudah. Nah, selanjutnya di sini kita isikan dulu kabupaten atau kota lahir ini sesuai dengan ijazah. Dan di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya ketika kita mengisi apa itu kabupaten atau kota, mengapa di sini kita nggak bisa? Nah, di sini kalian ketikkan satu persatu, yaitu sampai seperti ini. Sampai muncul di bagian bawah ini, yaitu ada template ya. Nah, ada template seperti ini. Nah, ini saya blur dikarenakan di sini nanti akan jadi pelanggaran ya. Jadi teman-teman pokoknya ketika kalian ketikkan manual satu persatu nama kabupatennya, nanti akan muncul template di bawah. Nah, yang kalian pilih itu yang template di bawah ini teman. Nah, ini kalian pilih di sini, klik. Nah, otomatis akan tersimpan kan. Nah, ini jadi salah satu tips untuk kita itu menuliskan kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah nggak muncul, itu solusinya adalah seperti itu ya. Oke, berikutnya di sini kita pilih di bawah ini ya, yaitu jenis kelamin. Teman-teman silahkan dicek ya untuk dirinya itu laki-laki atau perempuan. Kita pilih salah satu. Nah, langkah berikutnya di sini kita upload scan KTP dengan ekstensi JPG atau JPEG maksimal 200 KB ya. Pastikan untuk KTP ini scan-nya hasilnya bagus. Kemudian kita untuk menguploadnya kita klik sini choose file. Kita klik choose file. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke galeri. Kita pilih di galeri. Kemudian kita arahkan dengan filenya, KTP-nya yang ini misalkan. Kemudian kita klik open. Nah, selanjutnya di sini proses penguploadan. Kita pantau dulu. Semoga saja lancar. Kalau misalkan nanti kelebihan, nanti kita kompres ya. Oke, ini sedang menyimpan, proses menyimpan. Pastikan untuk paket data atau kuota internet tercukupi dan sinyalnya bagus supaya nanti kita bisa lancar ya untuk pembuatan akun. Oke, unggah KTP berhasil teman. Dengan indikasi unggah KTP berhasil berarti ini sudah fix. Kalian bisa klik baiklah. Oke. Nah, berikutnya di sini kita swafoto ya. Kita scroll ke bawah untuk swafoto. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk mengambil swafoto pastikan teman-teman itu posisinya persis di depan kamera. Nah, seperti ini ya contohnya. Kemudian di sini kita diem, kemudian kita ambil foto. Untuk jepret foto ini kita klik sini, ambil foto, klik. Otomatis akan tersimpan seperti ini. Nah, di sini akan ada dua menu, yaitu foto ulang dan juga simpan foto. Foto ulang itu maksudnya kalau misalkan kalian kurang puas dengan hasil foto ini. Kalau misalkan sudah puas dan ingin menyimpan, ya di sini kita klik saja simpan. Oke, sekarang kita coba manfaatkan fitur foto ulang ya. Kalian klik di sini foto ulang. Kemudian kalian bisa berposisi, kemudian kita ambil foto 1 2 3 cekrik.
Oke, berhasil. Saya fix untuk menggunakan foto yang ini. Kemudian kita klik simpan. Klik simpan. Sedang diproses. Oke, unggah pas foto berhasil ya. Kalau sudah, ini ya kita klik OK, teman-teman. Dengan demikian kita sudah sepakat untuk menggunakan foto yang baru saja kita gunakan ini. Nah, setelah ini kita langkah berikutnya scroll ke atas. Kemudian setelah kita scroll ke atas, maka langkah berikutnya kita mengisi di bagian tab kanan ya. Nah, di sini yang pertama kita buat password. Nah, password nanti fungsinya untuk kita gunakan login. Nanti kan ketika login menggunakan NIK dan juga password ya. Pastikan password nanti kalian catat biar nggak lupa. Nah, di sini masukkan password, kemudian di sini konfirmasikan password, artinya kita kopaskan di sini ya, harus sama. Kemudian teman-teman membuat pertanyaan pengaman 1 dan juga jawabannya. Nah, maksudnya di sini misalkan apa judul film pertama kamu yang tonton di bioskop apa? Silahkan kalian tuliskan di sini, atau mungkin kalian bisa pilih pertanyaan yang lain. Kemudian jawaban tuliskan, termasuk juga pertanyaan kedua juga demikian. Pastikan untuk password, pertanyaan dan jawaban pengaman 1 dan 2 ini kalian catat di kertas ya, supaya nanti kalau lupa password ini bisa mereset menggunakan pertanyaan dan jawaban pengaman itu. Oke, sekarang saya isikan dulu ya. Oke, semua sudah kita isikan teman-teman, yaitu password, konfirmasi password, pertanyaan pengaman 1 dan jawabannya, pertanyaan 2 dan jawabannya. Nah, langkah berikutnya di sini kita klik sini, yaitu kita masukkan captcha-nya, captcha yang muncul di atasnya ya, kita masukkan. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini adalah pengecekan ulang data. Nah, di sini diberikan peringatan bahwasanya teman-teman di bagian pengecekan data kalian diminta untuk melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Maksudnya ini nick. Nah, apakah nick ini sudah milikmu ataukah sudah sesuai, namanya ini sudah benar atau belum, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir sesuai sisah, dan juga tanggal lahir sesuai dengan ijazah, sesuai KTP, ini apakah sudah benar ataukah belum, dan apakah kalian puas dengan foto yang tadi kamu ambil. Maka di sini kalian lakukan konfirmasi. Pastikan dicek ulang kembali ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Oke, pastikan teman-teman di sini mengecek dengan betul-betul ya teman. Nah, di sini ada dua tombol, yaitu kembali dan juga proses pendaftaran akun. Nah, kembali ini maksudnya ketika teman-teman menemukan masih ada data yang belum sesuai, itu artinya teman-teman ingin kembali. Kalian klik sini, nanti kalian akan diarahkan menuju ke halaman sebelumnya untuk mengedit lagi data-datanya. Kalau misalkan sudah fix, kalian sudah setuju, kalian bisa klik proses pendaftaran akun. Namun kalian harus tahu, kalau misalkan nanti sudah klik proses pendaftaran akun, maka jika ada kesalahan data nanti nggak bisa diedit kembali ya. Oke, ini sekarang saya lakukan pengecekan data dulu teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, setelah dilakukan pengecekan ulang data, di sini semuanya sudah fix. Kalau misalkan sudah nggak ada yang perlu diedit dan semua sudah setuju gitu ya, maka kalian klik di sini proses pendaftaran akun. Nah, di sini nanti kita akan bisa mencetak kartu informasi akun. Kita klik proses pendaftaran akun 1, 2, 3. Apakah data Anda ini sudah benar, sudah sesuai? Silahkan cek kembali. Yakin? Ya. Oke, setelah teman-teman mengakhiri proses pendaftaran akun diproses, maka akan dapatkan tampilan seperti ini, yaitu pendaftaran akun SSCSN. Ini langkah keempat, yaitu pendaftaran selesai. Nah, langkah pertama itu kan melengkapi biodata kan, sinkronisasi dengan Dukcapil. Langkah kedua mengisi data, kemudian ketiga adalah resume, yang keempat pendaftaran selesai. Nah, pada bagian ini akan ada dua tombol. Yang pertama ini mencetak kartu informasi pendaftaran atau cetak kartu informasi akun. Yang kedua ini lanjut login pendaftaran. Nah, ini saya ingin mencetak kartu informasi akun dulu. Untuk mencetaknya ini kita klik di sini ya, cetak informasi pendaftaran, klik di sini. Otomatis di sini nanti akan bisa terunduh ya teman. Kita pantau dulu. Oke, sudah masuk di sini ya. Inilah kartu informasi akun kita sudah masuk. Nah, ini sekarang coba kita buka. Oke, sudah berhasil untuk kartu informasi akunnya. Teman-teman silakan disimpan kartu informasi akun ini, jangan diberikan pada orang lain, dan pastikan nanti kita simpan ya. Nanti inilah kartu yang akan kita gunakan untuk login. Oke, kita kembali. Oke, berikutnya di sini kita akan langsung login untuk melanjutkan pendaftaran. Dengan demikian untuk pembuatan akun SSCSN ini sudah kelar. Kita lanjut untuk pendaftaran. Kita bisa klik di sini login, atau kita klik di sini ya, lanjutkan login pendaftaran. Saya ingin memakai yang bawah ini, kita klik lanjutkan login pendaftaran. Kemudian kita akan sampai pada halaman login SSCASN 2023.
Pada bagian ini kita isikan NIK dan juga password yang tadi sudah kita daftarkan ketika membuat akun SSCASN. Kemudian langkah berikutnya kita klik masuk, teman-teman. Oke, langkah pertama setelah kita login ke akun SSCASN 2023, kita akan diarahkan menuju ke halaman biodata. Nah, di sini nanti kita untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2023. Setelah kita login membuat akun SSCASN, inilah kita melengkapi bagian biodata. Kemudian kita memilih jenis seleksi, kemudian kita memilih formasi, kemudian kita mengisi riwayat-riwayat, kemudian kita unggah-unggah dokumen, kemudian kita resume dan akhiri pendaftaran di sini. Nah, persyaratan teman-teman nanti bisa lulus seleksi administrasi ketika kalian di resume sudah klik tombol akhiri pendaftaran. Kalau misalkan teman-teman nggak akhiri tombol pendaftaran, sama halnya teman-teman ini nggak ikut seleksi administrasi ya, dan berkas kita ini nggak akan sampai pada meja verifikator instansi. Nah, berikutnya di bagian biodata, cara mengisinya bagaimana? Ya, di sini kita ikuti saja sesuai dengan arahan yang ada pada setiap kolomnya. Misalkan di sini gelar depan, ini adalah kalau misalkan teman-teman memiliki gelar, ini kalian isikan saja, yaitu gelar depan misalkan dokter, kemudian apakah doktor atau mungkin profesor atau apa. Nah, karena saya nggak punya, ini sesuai dengan arahan, ini kita strip saja ya. Kemudian gelar belakang ini kita isikan sesuai dengan gelar yang ada di ijazah kita. Oke, kita isikan sesuai dengan ijazah. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita isikan di bawahnya. Ini pilih jenis kelamin, silahkan teman-teman dipilih untuk jenis kelaminnya. Kemudian pada bagian bawah ini kita isikan alamat pada KTP sekarang ini ya. Kemudian di sini kita pilih sedang mengikuti beasiswa ataukah tidak. Nah, kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya ya. Sekarang kita isikan dulu untuk alamat pada KTP. Oke, setelah kita mengisikan data alamat sesuai dengan KTP yang lengkap ya, ini kita scroll ke bawah untuk melanjutkan pengisian biodata. Dan selanjutnya di sini kita memilih jenis disabilitas. Yang dimaksud dengan disabilitas itu adalah di sini, teman, yaitu di sini disabilitas ada sensorik netra, rungu dan seterusnya. Tentunya teman-teman sudah memahami terkait tentang hal ini. Kalau misalkan teman-teman disabilitas, kalian misalkan ya, misalkan pilih yang ini misalkan, maka nanti akan muncul link di sini, link video. Link video maksudnya kalau misalkan teman-teman disabilitas, ini nanti kalian mengisikan link video yang diarahkan ke Google Drive, yang mana video itu menunjukkan kegiatan kalian melaksanakan kegiatan sehari-hari yang menunjukkan kedisabilitasannya, gitu kan. Nah, dikarenakan kita nggak disabilitas ya, ini kita non disabilitas, maka nanti formasi kita ketika mendaftar formasi itu menjadi formasi umum ya. Kalau misalkan disabilitas nanti menjadi disabilitas itu, teman. Nah, berikutnya di sini kita melengkapi data kita ya. Nah, ini adalah negara domisili. Silakan pilih, yaitu misalkan di sini dalam negeri, maka akan difilter yaitu provinsi mana kita. Nanti akan difilter, ditunjukkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, berikutnya di sini teman-teman pilih ya. Di sini adalah karena kita dalam negeri, maka di sini nanti kita akan bisa memfilter, dipilih provinsi kita di mana. Kalau misalkan teman-teman sudah memilih salah satu provinsinya, maka nanti di kabupaten pun juga akan difilter sesuai dengan provinsi yang kita pilih tadi. Oke, saya pilih dulu untuk provinsinya. Oke, setelah kita pilih provinsi, maka di sini kita akan muncul tampilan yaitu kabupaten-kabupaten yang bisa kita pilih ya. Nah, kita pilih kabupaten kita masing-masing. Kemudian kita pilih di sini yaitu status perkawinan. Ini kalian pilih salah satu, teman-teman. Oke, kemudian di sini kalian masukkan jenis perkawinan, kemudian akun media sosial dituliskan di sini. Kemudian nomor telepon di sini kalian isikan, kemudian agama, tinggi badan. Nah, ini, teman. Nah, langkah berikutnya di sini tanda tangan di sini ya. Nah, ini kita tanda tangannya secara online. Oke, ini silahkan teman-teman dicek untuk cara tanda tangannya. Nah, ini pastikan nanti untuk tanda tangannya di tengah ya, teman. Oke, kita tanda tangan dulu.
Oke, teman-teman, sekarang kita sudah selesai tanda tangan. Dan di sini kalau misalkan kalian ingin mengganti tanda tangan, kalian bisa klik kuning ini ya. Kalau misalkan tidak, ya sudah seperti ini. Oke, setelah kita tanda tangan, maka berikutnya kita scroll ke bawah. Oh ya, ada teman-teman yang bertanya untuk tanda tangan, caranya gimana? Caranya tanda tangan ini adalah kalian ini ya. Ini kalian pokoknya ditekan gitu ya. Kalau pakai laptop itu ditekan di tengah. Kemudian kalian seret gini, nanti dibentuk tanda tanganmu seperti apa. Nah, sekarang ini kita scroll ke bawah, teman-teman. Oke, nah setelah ini kita untuk maju ke langkah berikutnya. Di sini kita mengisi kode captcha. Nah, ini kita isikan kode captcha sesuai dengan yang atas ya. Kemudian seperti ini. Kemudian kita klik selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pantau dulu, ini masih sedang loading. Pastikan kuota internet ini cukup dan juga lancar, teman-teman. Oke, di sini sedang loading. Kita sudah berhasil masuk ke jenis seleksi, kemudian terbaca nih kita. Berikutnya di sini kita pilih, klik di sini. Untuk mengetahui status kita P1, P2, P3, P4 itu di sini. Kita pilih P3K Guru. Ini kita coba mendaftar CPNS misalkan, apakah bisa? Tentu saja enggak ya. Nah, di sini karena kita terdaftar Prodik, kemudian kita klik pilih P3K Guru. Kita klik. Hasilnya seperti apa? Kita terbaca sebagai P1, P2, P3 ataukah menjadi P4. Oke, sobat-sobatnya, dengan demikian ini berarti kita dapat mengetahui bahwa saya ini masuk dalam kategori kebutuhan umum ya. Yang dimaksud dengan kebutuhan umum itu apa? Kebutuhan umum itu adalah yang menjadi peserta itu pelamar prioritas 4 atau pelamar umum, yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru swasta, dan juga lulusan PPG. Kalau misalkan kebutuhan prioritas itu adalah P1 atau yang sudah lulus passing grade, kemudian THK 2, dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah, kalau misalkan masuk pelamar prioritas itu kebutuhan khusus itu adalah bisa langsung melakukan pendaftaran lanjut. Kalau kebutuhan umum ini adalah kita nanti belum bisa melanjutkan pendaftaran ya. Nah, ini teman. Kemudian di sini kalau misalkan kita menjadi kebutuhan umum, ini dampaknya apa? Dampaknya teman-teman di sini nanti milih pendidikan ini bisa ya, S1 PGSD bisa. Namun ketika kita scroll ke bawah untuk melanjutkan, ini kita mentok di sini teman-teman. Dikarenakan kita di sini kebutuhan umum, maka di bawah ini akan ada tulisan ini, yaitu periode pendaftaran pelamar umum ini belum dibuka. Silahkan cek secara berkala di aplikasi SSISN untuk melakukan pendaftaran. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa kita ini pelamar umum ya. Sehingga di sini karena kita pelamar umum, pada bagian atas ini sebenarnya prodi di dapur kita ini sudah terbaca karena saya sudah verbal ijazah, kemudian sehingga pendidikan saya bisa memilih, namun jabatan ini kosong. Nah, bedanya antara khusus dan umum itu di sini. Kalau khusus itu langsung terbaca karena kita bisa lanjut pendaftaran. Kalau umum ini nanti kita mendaftarnya itu ketika masih ada sisa formasi dari teman-teman yang pelamar khusus ya. Ini belum terbaca, ini pelamar umum. Mengapa demikian? Karena periode pendaftaran kita ini belum dibuka. Kapankah periode pendaftaran ini akan dibuka untuk teman-teman yang kebutuhan umum? Nah, coba sekarang kita cek ya lini masanya. Oke, coba teman-teman cek di sini. Nah, ini adalah untuk persyaratan pelamar itu kan terbagi menjadi P1, P2, P3 dan juga P4. Nah, untuk P4 ini nanti mendaftarnya nggak bersamaan dengan P1, P2, P3. Nah, di sini kita bisa lihat ini nanti adalah untuk aturannya. Jika kondisi instansi kita itu membuka formasi lebih dari jumlah P1, maka P2, P3, P4 ini bisa mendaftar. Namun jika di sini untuk jika P1 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka menjadi sisa formasi. Kemudian kalau misalkan di sini instansi membuka formasi lebih dari P1, maka kita bisa melanjutkan pendaftaran. Intinya adalah seperti itu. Kemudian dari Kemdikbudristek ini sudah membagi kapankah nanti kita melakukan pendaftaran. Teman-teman yang pelamar umum silakan dicek jadwal ini supaya nanti nggak ketinggalan. Nah, di sini untuk jadwalnya sudah diklasifikasikan. Jadi untuk teman-teman yang pendaftar kebutuhan khusus terdiri dari pelamar prioritas atau guru lulus passing grade, kemudian THK 2 dan juga guru sekolah negeri lebih 3 tahun, kalian mendaftarnya tanggal 20 September sampai dengan 4 Oktober. Kalian diberikan waktu 15 hari. Kemudian untuk yang pelamar umum seperti yang di sini tadi, ini mendaftarnya adalah nanti tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Nanti hanya diberikan waktu 5 hari ya. Itu pun nanti kita bisa melakukan pendaftaran di sini kalau misalkan masih ada sisa formasi hasil dari penempatan P1 kemudian perebutan P2, P3 ini.
Kalau misalkan nanti jumlah formasi ternyata habis di sini, ya kita terpaksa belum bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran. Jadi memang di sini pendaftaran seleksi itu antara tanggal 20 sampai dengan 9 Oktober. Namun di sini diklasifikasikan untuk yang pendaftaran di sini 15 hari pertama untuk yang khusus, kemudian yang umum itulah 5 hari terakhir. Kemudian nanti terkait tentang tahapan seleksi, ini adalah kira-kira yang seperti ini. Nah, di sini untuk P1, P2, P3 ini login ke akun, kemudian melakukan pendaftaran 20 September sampai dengan 4 Oktober 2023. Untuk P1 ini langsung menunggu penempatan, langsung nyangkruk di sini. Kemudian untuk P2 dan juga P3 setelah melakukan pendaftaran nanti ikut seleksi administrasi. Setelah lulus seleksi administrasi, P2, P3 ini ikut seleksi kompetensi, yaitu CAT ya. Namun materinya nanti hanya SJT ya, yaitu Situational Judgment Test teman-teman, yaitu observasi. Nah, setelah kita ikut tes observasi, kita nanti ikut seleksi kompetensi tambahan. Setelah itu nanti kita menunggu di sini, menunggu pengumuman bareng-bareng dengan P1. Nah, kemudian untuk P4 atau pelamar umum, nanti kita login mendaftarnya tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Oktober, jangan sampai kalian terlewat. Setelah itu ikut seleksi administrasi, kemudian ikut seleksi kompetensi dengan cat pengetahuan ya, terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Setelah itu kita ikut seleksi kompetensi tambahan. Setelah itu kita bersama-sama menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian di sini nanti kita akan untuk penempatannya. Jadi nanti di sini globalan semua ikut seleksi. Kemudian nanti untuk penempatan itu adalah berdasarkan urutan. Urutan pertama diberikan untuk guru lulus passing grade. Inilah peringkat terbaik ya dari kuota formasi. Jika masih ada formasi dari Pemda, maka teman-teman P2 ditempatkan, diambil nilai terbaik. Kemudian jika masih ada lagi formasi diberikan untuk P3 atau guru honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun. Nanti di sini. Nah, kalau masih ada sisa formasi, maka nanti diberikan untuk teman-teman pelamar umum. Ini adalah yang terakhir setelah nanti teman-teman persyaratannya. Ini adalah teman-teman yang P4 ini lulus nilai ambang batas dan juga peringkat terbaik sesuai dengan kuota formasi. Oke, demikianlah untuk cara daftar P3K Guru 2023 secara lengkap untuk pelamar umum ya. Nah, dikarenakan pelamar umum ini kita belum waktunya untuk melakukan pendaftaran formasi, ya kita mentok sampai di sini. Terkait tentang nanti langkah berikutnya apa, nanti tanggal 5 sampai 9 kita pantau ya. Kita akan update terus nanti untuk teman-teman pelamar umum nih. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.